syukur itu ya antara lain itu melihat kematian itu ya itu memang pilihannya Allah gitu ya. Pilihan Allah. Jadi kematian itu pilihan Allah, tanggalnya itu pilihan Allah, jenis sebabnya ya pilihan Allah. Ya Allah. Itulah pentingnya kita ini la ilaha illallah, baca yang banyak itu supaya berpikir semuanya itu Allah, semuanya Allah. Semuanya itu Allah. Semuanya itu Allah. Ya sudah, itu kehendak Allah. Ya termasuk kita semuanya ini sakit atau ada rezeki, tidak ada rezeki, ketemu orang yang senyum, ketemu orang yang sinis, itu sudah, itu disaini Allah. Ya Allah. Itu tolong diingat-ingat itu la ilaha illallah itu di situ. Itu kita endeng-endeng saja. Ya jatuh di jalan ya itu memang tanggal sudah jatuh saja. Ya itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu di situ. Nah, alhamdulillah almarhum wafat dengan membaca la ilaha illallah. Menurut versi beliaunya itu itu enggak ada kenikmatan lebih dari itu, enggak ada. Loh, enggak ada ya Prof ya kenikmatan. Kan dan musibah yang terberat adalah ketika orang mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu musibah. Tsunami itu kan peristiwa besar, tapi ya lebih kecil dibanding orang wafat tidak membaca la ilaha illallah. Loh Pak, kemarin tuh enggak baca la ilaha illallah. Ya dia bukan enggak baca ya. Diajari la ilaha illallah enggak bunyi la ilaha illallah. Itu membaca dalam hati. Masya Allah. Injih. Jangan kemudian gini, kemarin tuh saya cari la ilaha illallah diam saja. Enggak. Dia itu sebetulnya ingin membaca la ilaha illallah, cuma enggak kuat. Gitu. Dalam hati sudah. Itu. Masya Allah. Jadi tidak. Iya, saya sedih Pak, itu menjelang wafatnya kok enggak baca la ilaha illallah. Enggak begitu. Pengertian hadis itu tidak mesti diucapkan. Enggak mesti ditalafutkan, diucapkannya. Enggak kuat, energi sudah enggak ada. Itu enggak kuat lah. Ya seperti kita lah kalau dalam kondisi sakit itu. Bicara Allah itu kan udah susah toh. Dalam hati aja. Allah ya gitu aja ya. Ya Allah. Enggak kuat. Lemes ya. Badan tuh kalau lemes itu kan tapi hati, yang penting hati tetap la ilaha illallah itu sudah cukup. Ya, tidak harus mengucapkan. Nah kalau mengucapkan berarti orang bisu. Nggak bisa ya. Asal suul khotimah. Iya. Ngawur aja. Ya Allah, nggih. Gitu. Atau menjelang wafat kehilangan suaranya. Nggih. Ya Allah. Itu qala la ilaha illallah itu ya mengucapkan lisan dalam kondisi normal atau tidak mengucapkan tetapi hatinya la ilaha illallah. Masya Allah. Itu. Itu hari raya besar. Hari raya besar. Saya tidak bisa membayangkan orang yang punya anak yang keluar dari Islam itu loh Mas. Iya, murtad ya. Sekarang ini banyak loh Mas. Itu. Anak yang keluar dari agama Islam. Banyak. Dong kondisi kayak gini. Ya. Kalau dia tiba-tiba lihat di media sosial cantik sekali orang ini. Iya. Dan dia mau dinikahi itu. Iya, asalkan. Lah kalau sudah ini akhirnya kan dia ngomong agama semua kan baik itu Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya toh. Wah, itu musibah besar. Musibah besar. Musibah besar kalau orang wafat tidak la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi la ilaha illallah fungsinya seperti itu. Maka kita harus baca la ilaha illallah. Itu yang banyak. Lalu jangan lupa istighfar yang banyak. Istighfar juga ya Prof ya? Iyalah. Nabi itu kata Nabi itu, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Gitu. Wah, 100 kali ini Prof ya. Nabi ya. Iya. Istighfar. Lah kenapa kok istighfar? Lah itu sunnah Rasulullah. Masya Allah. Kenapa kok istighfar? Ya karena ada hadis itu, man ahabba an tasurrahu sakhifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Ya Allah. Itu ini. Nggih. Kalau kamu besok bangkit di hari kebangkitan, kok kamu ingin wajahmu kok ceria, perbanyak catatan di
catatan di buku catatanmu besok itu kata-kata astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim ini Prof ya. Itu ceria. Kita tidak usah ngurus diampuni Allah pun enggak, sudah tugasmu itu baca astagfirullahaladzim. Nggak usah dipikirkan itu ya Prof ya. Nggak usah itu diampuni Allah atau tidak, nggak usah. Ya Allah. Gitu. Allah mengampuni atau tidak lo gimana kok gitu. Diyakini gitu loh. Allah mengampuni titik. Nggak percuma ya Prof ya. Jangan kalau mengampuni atau tidak itu kan berarti meragukan. Ya Allah. Meragukan kasihnya Allah. Nggak boleh gitu. Terus diampuni gitu aja sudah. Ada hadis tadi itu. Besok orang itu bangkit dalam keadaan ceria. Seneng gitu. Apa sebabnya itu? Kata Rasulullah, iya karena di dalam catatannya itu dia itu banyak astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ini jadi makanya itu kalau mulut ini jangan kemudian yang banyak itu minta tambahan uang, ingin makan yang enak, enggak gitu. Iyalah itu boleh, tapi ya harus didominasi dengan la ilaha illallah, astagfirullah gitu. Ya Allah. Nah, itu. Jadi yang kedua itu saya suruh baca astagfirullah kenapa? Ya karena satu dosa itu membuat dinding. Satu dosa itu membuat satu bata dinding. Satu dosa itu satu dinding ya, satu bata dinding. Terus nanti kalau dosa lagi satu bata dinding. Oh, terus menerus. Terus. Nah, ini nanti kalau dinding terus ini terus banyak ya. Iya. Itu dinding tebal. Maka sepertinya kita ini terhalang doa kita. Ya paham toh? Ya, yang ketutup tembok. Ya Allah. Lah untuk membongkar ini semua ini supaya bata yang tersusun itu bongkar lagi. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya dinding kita tidak terhalang dengan dinding antara kita dan Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Loh gitu. Ini membongkar. Membongkar. Kalau lama-lama dibiarkan itu. Jadi astagfirullah sebenarnya itu ya fungsinya untuk membuka doa-doa kita. Ya Allah, memperlancar ini Prof ya, ke atas. Lancar. Karena enggak kalau di memang dinding itu ke atas. Iya. Kan doa kita kan enggak bisa naik. Dinding itu tembok. Ya Allah. Yang di atas. Ya itu fungsinya. Dan masih banyak lagi ya istighfar. Ya ini yang berkali-kali saya katakan, ini yang mau saya tulis ini. Istighfar nih ya, istighfar ini, tapi belum kesampaian terus ya. Ya hari ini saya lagi menyelesaikan untuk menulis buku judulnya Hiduplah walau sudah tidak hidup. Hiduplah walau sudah tak hidup ya Prof ya. Gimana ini? Ya itu ya, nanti kumpulan khutbah-khutbah Jumat yang pendek. Oh, Masya Allah. Hiduplah walau sudah tak hidup. Sudah usah dipikir ya. Nanti kan ada bukunya. Iya. Nah itu astagfirullahaladzim antara lain seperti itu. Ini Jumat ya kita banyak istighfar, menung banyak istighfar. Ya Allah. Ini kan jarang toh Mas. Ya. Orang di masjid menunggu khotibnya ya. Iya, itu ya masih WA Mas. Masih main HP ya Masih buka TikTok Mas. Masih buka Instagram Mas. Masih lihat cuplikan lagu-lagu yang dia sukai sambil nunggu khotbah. Masya Allah. Ada ya Prof ya itu ya. Ada. Astagfirullahaladzim. Ya mestinya kalau sudah di masjid itu ya sudah Bismillah untuk menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampunilah ibu saya, ampunilah bapak saya. Lo kan gitu toh Mas. Ampunilah. Terimalah ya Allah sedekah saya 50.000 yang saya masukkan di kota itu untuk almarhum bapak saya. Ya Allah. Almarhum ibu saya. Ya Allah, jadi anak soleh luar biasa. Jadi anak soleh itu menyenangkan.